Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat membuat video ini. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Halo semuanya. Perkenalkan saya Stella Puspitasari dengan NIM 2303249 saya dari program studi Agribisnis jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikul Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai paradigma ekonomi syariah di mata kuliah ekonomi syariah. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma ekonomi syariah, sumber hukum ekonomi syariah, karakteristik dan metodologi ekonomi syariah, rancang bangun ekonomi syariah, dasar rancang bangun ekonomi syariah, instrumen rancang bangun ekonomi syariah, dan paradigma ekonomi syariah. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan dan memberi pemahaman yang lebih baik mengenai mengenai paradigma dalam ekonomi syariah. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu paradigma dalam ekonomi syariah. Paradigma ekonomi syariah adalah cara pandang, pola pikir serta dasar filosofi dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Paradigma ini menjadi pedoman bagi manusia dalam memahami bagaimana harta diperoleh, digunakan, dikembangkan, dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas mencari keuntungan semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nilai moral, sosial, dan spiritual. Paradigma ekonomi syariah ini menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan harta secara adil, jujur, dan bermanfaat bagi kehidupan bersama. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan memperhatikan halal dan haram, keadilan, kemaslahatan, serta tidak merugikan pihak lain. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih menekan kebebasan individu dan keuntungan pribadi, ataupun sistem sosialis yang terlalu menekan kepemilikan bersama, berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam paradigma ekonomi syariah ini, seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah pemegang amanah yang diberikan kesempatan untuk memanfaatkan harta tersebut dengan cara yang benar. Karena itu, manusia tidak boleh menggunakan harta secara berlebihan, zalim, ataupun untuk hal-hal yang dilarang oleh agama. Kekayaan bukan hanya hak pribadi yang bebas digunakan sesuka hati, melainkan ada hak orang lain di dalamnya seperti zakat, sedekah, dan infak yang harus dikeluarkan untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Paradigma ekonomi syariah juga menekan pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Islam tidak melarang manusia menjadi kaya atau memperoleh keuntungan, tetapi keuntungan tersebut harus diperoleh melalui cara-cara yang baik pula dan sesuai dengan ajaran Islam. Keuntungan juga harus diperoleh melalui halal, jujur, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir. Dengan demikian, aktivitas ekonomi bukan hanya menghasilkan keuntungan finansial saja, tetapi juga mendatangkan keberkahan dan ketenangan hidup. Selain itu, paradigma ekonomi syariah sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. Setiap transaksi harus dilakukan secara transparan, saling ridho, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam praktiknya, keuntungan dan risiko harus ditanggung bersama bersama secara profesional. Contohnya dalam sistem bagi hasil pada perbankan syariah, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama. Kerugian ditanggung bersama berdasarkan porsi masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah menghindari praktik eksploitasi atau penindasan secara ekonomi. Paradigma ekonomi syariah juga berorientasi pada terciptanya kesejahteraan sosial. Tujuan akhirnya bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Islam mendorong adanya zakat, wakaf, dan sedekah, serta berbagi
berbagi dalam bentuk kepedulian sosial lainnya, agar kekayaan tidak hanya berputar pada suatu kelompok tertentu saja. Dengan adanya distribusi kekayaan yang baik, kesejahteraan sosial dapat dikurangi dan kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis. Dalam sisi moral, paradigma ekonomi syariah mengajarkan bahwa pelaku ekonomi harus memiliki sifat amanah, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Etika menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi. Seorang pedagang misalnya tidak boleh menipu timbangan, menyembunyikan cacat barang, atau mengambil keuntungan yang lebih besar lagi, atau mengambil keuntungan berlebihan. Dengan demikian, ekonomi syariah bukan hanya berbicara tentang sistem atau aturan, tetapi juga membentuk karakter manusia yang berakhlak mulia. Paradigma ekonomi syariah pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang seimbang antara aspek material dan spiritual, antara kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat, serta antara kehidupan dan akhirat. Sistem ini diharapkan mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi manusia melalui aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Masuk pada metodologi ekonomi syariah. Metodologi ekonomi syariah adalah cara pendekatan atau langkah-langkah yang digunakan untuk memahami, menyusun, dan mengembangkan dan menerapkan sistem ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Metodologi ini menjadikan pedoman utama dalam menentukan bagaimana aktivitas ekonomi dijalankan agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya metodologi ini, ekonomi syariah tidak hanya menjadi teori, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, maupun transaksi keuangan. Metodologi ekonomi syariah harus berlandaskan pada sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, ijtihad ulama. Al-Quran ini menjadi sumber utama yang memberikan dasar-dasar umum mengenai keadilan, larangan riba, kewajiban zakat, kejujuran dalam berdagang, dan tanggung jawab sosial. Hadis berfungsi untuk menjelaskan lebih rinci tentang praktik ekonomi yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, ijma dan ijtihad digunakan untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi modern yang belum dijelaskan secara langsung di Al-Quran maupun hadis, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan transaksi digital. Metodologi ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional umumnya menggunakan pendekatan rasional dan materialistik yang berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan ekonomi syariah tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek moral, etika, keadilan, dan keberkahan. Dalam ekonomi syariah ini, suatu kegiatan ekonomi tidak boleh dilakukan jika bertentangan dengan nilai Islam, walaupun kegiatan tersebut menghasilkan keuntungan yang besar. Metodologi ekonomi syariah juga menempatkan agama sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Artinya, setiap kebijakan atau aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan halal dan haram. Misalnya, Islam melarang praktik riba karena dianggap merugikan dan menindas pihak tertentu. Islam juga melarang gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi karena dapat menimbulkan penipuan atau ketidakadilan. Selain itu, maisir atau perjudian juga dilarang karena mengandung unsur spekulasi atau dapat merugikan masyarakat. Dalam penerapannya, metodologi ekonomi syariah menggunakan beberapa pendekatan penting. Yang pertama itu pendekatan normatif, yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama dalam menentukan aturan ekonomi. Yang kedua itu ada pendekatan empiris, yaitu melihat kondisi nyata masyarakat agar ekonomi syariah dapat diterapkan secara relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga ada pendekatan historis, yaitu mempelajari praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai contoh penerapan ekonomi Islam yang ideal. Metode ekonomi syariah juga bertujuan untuk mencapai
maqasid syariah atau tujuan syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, maqasid syariah menjadi dasar untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menjaga kestabilan ekonomi dan menghindari ketimpangan sosial. Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak hanya mengajarkan ekonomi syariah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan dan keadilan sosial. Selain itu, metodologi ekonomi syariah menekan pentingnya etika dalam kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi harus bersikap jujur, amanah, bertanggung jawab, dan tidak melakukan penipuan. Dalam Islam, keberhasilan ekonomi bukan hanya diukur dari banyaknya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari keberkahan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, ekonomi syariah sangat mendorong kerjasama, tolong-menolong, dan kepedulian sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Metodologi ekonomi syariah juga bersifat dinamis dan fleksibel. Artinya bahwa ekonomi syariah dapat dikembangkan mengikuti perubahan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Para ulama dan ahli ekonomi syariah terus melakukan ijtihad untuk menjawab tantangan ekonomi modern seperti perkembangan teknologi finansial, perdagangan internasional, dan ekonomi digital. Dengan demikian, ekonomi syariah tetap relevan diterapkan dalam kehidupan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Secara keseluruhan, metodologi ekonomi syariah merupakan pendekatan sistematis dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan sesuai dengan ajaran Islam. Metodologi ini menjadikan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Yang berikutnya ada sumber hukum ekonomi syariah. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam kegiatan ekonomi syariah. Seluruh prinsip atau aturan dalam kegiatan ekonomi Islam berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menjaga keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an terdapat berbagai ketentuan yang mengatur aktivitas ekonomi manusia, di antaranya larangan riba, keadilan dalam perdagangan, kewajiban zakat, larangan penipuan dan kecurangan, anjuran tolong-menolong dalam kebaikan, kewajiban memenuhi akad atau perjanjian, larangan memakan harta orang lain dengan cara batil, dan lain sebagainya. Masuk pada pembahasan berikutnya, kita akan bahas tentang larangan riba. Salah satu prinsip yang paling penting dalam ekonomi syariah adalah larangan riba. Riba adalah pengambilan tambahan atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi pinjam meminjam atau jual beli suatu barang atau jasa tertentu. Dalam praktiknya, riba sering terjadi ketika seseorang memberikan pinjaman lalu meminta pengembaliannya lebih besar dari jumlah pokok dengan cara tertentu yang memberatkan pihak meminjam. Islam memandang praktik ini sebagai tindakan yang merugikan dan dapat menimbulkan ketimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan manusia melakukan kegiatan usaha, perdagangan misalnya, atau mencari keuntungan secara halal. Jual beli dianggap sah karena dilakukan atas dasar suka sama suka, adanya barang atau jasa yang jelas, serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Sebaliknya, riba diharamkan karena mengandung unsur ketidakadilan, pemaksaan, eksploitasi terhadap orang lain, terutama pihak yang membutuhkan bantuan ekonomi. Larangan riba ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem perekonomian. Jika riba dibiarkan berkembang, maka orang yang memiliki modal akan semakin kaya tanpa bekerja secara produktif. Sedangkan pihak yang lemah ekonomi akan semakin terbebani oleh utang atau bunga yang terus bertambah tiap saatnya.
Kondisi ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial, kemiskinan, bahkan adanya permusuhan dalam masyarakat. Dalam ekonomi syariah, keuntungan harus diperoleh melalui usaha yang nyata dan transaksi yang jelas, seperti misalnya perdagangan, kerjasama usaha, investasi halal, dan bagi hasil. Oleh karena itu Islam mengenal sistem ekonomi yang lebih adil. Islam mengenalkan sistem ekonomi yang lebih adil seperti mudoroba, musyaraka, murabaha, dan ijarah yang didasarkan pada prinsip saling menguntungkan serta berbagi resiko antara pihak-pihak yang bertransaksi. Selain itu, larangan riba mengajarkan umat Islam untuk memiliki sifat tolong-menolong dan kepedulian sosial. Orang yang memiliki kelebihan harta dianjurkan untuk membantu sesama melalui sedekah, infak, zakat, wakaf, meminjamkan duit tanpa bunga atau kardul hasan. Dengan demikian, hubungan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada kesejahteraan bersama dan keberkahan hidup. Penerapan larangan riba ini dalam kehidupan modern dapat dilihat pada berkembangnya lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, dan asuransi syariah. Lembaga-lembaga tersebut menjalankan sistem keuangan berdasarkan prinsip Islam, yaitu menghindari bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil serta transaksi yang adil dan transparan. Yang kedua adalah keadilan dalam perdagangan. Islam sangat menekankan prinsip keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Keadilan menjadi dasar utama dalam hubungan antara penjual dan pembeli agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam kegiatan perdagangan, seorang pedagang diwajibkan untuk bersikap jujur, amanah, dan tidak mengurangi timbangan serta tidak melakukan penipuan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak, yang lebih besar. Sikap jujur dalam berdagang merupakan salah satu bentuk akhlak mulia yang diajarkan dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil." Quran Al-An'am ayat 152. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara adil dan seimbang. Sebaliknya pembeli juga harus memenuhi kewajibannya dengan membayar sesuai dengan kesepakatan. Dengan adanya keadilan, hubungan ekonomi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik dan penuh kepercayaan. Kejujuran dalam perdagangan memiliki pengaruh besar dalam kestabilan ekonomi dan kehidupan sosial. Pedagang yang jujur akan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan sehingga usahanya dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Sebaliknya, praktik kecurangan seperti memasukkan kualitas barang, menaikkan harga secara tidak wajar, menipu konsumen, atau mengurangi ketimbangan dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Islam juga melarang segala bentuk penipuan dalam transaksi ekonomi karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam praktik ekonomi syariah, setiap pihak harus mengetahui dengan jelas kondisi barang, harga, kualitas, serta akad yang dilakukan agar tidak menjadi unsur gharar, ketidakjelasan, dan penyesalan di kemudian hari. Oleh sebab itu, transparansi dan keterbukaan merupakan bagian penting dalam jual beli. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya berlaku pada pedagang kecil, tetapi juga bagi pengusaha, lembaga keuangan, dan pelaku bisnis modern. Semua pihak harus menjalankan usaha secara profesional, tidak memonopoli pasar, tidak melakukan manipulasi harga, dan tidak mengambil keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, ekonomi dapat berkembang secara sehat dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Selain itu, keadilan dalam ekonomi juga mencerminkan kepedulian Islam terhadap hak-hak manusia. Islam mengajarkan bahwa harta tidak boleh diperoleh dengan cara zalim, karena setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi syariah yang membawa keberkahan dan kesejahteraan bersama.
Berikutnya ada kewajiban zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial masyarakat. Dalam ajaran Islam, zakat bukan hanya ibadah yang berkaitan dengan hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat besar. Zakat menjadi sarana untuk membersihkan harta, menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama, serta membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat." Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang paling penting dalam Islam. Bahkan sering disebut bersamaan dengan perintah salat. Hal ini menandakan bahwa seorang muslim tidak hanya dituntut untuk menjalankan ibadah secara pribadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap orang lain. Melalui zakat, harta tidak hanya berada di kalangan orang kaya saja atau dalam kelompok tertentu saja, tetapi juga disalurkan pada fakir miskin atau golongan yang membutuhkan, atau orang-orang dengan golongan yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai alat pemerataan ekonomi agar tercipta keseimbangan sosial dalam masyarakat. Orang yang memiliki kelebihan harta diwajibkan untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu mereka yang kurang mampu, sehingga jurang antara si kaya dan si miskin itu menjadi lebih kecil, diperkecil. Dalam ekonomi syariah, zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana zakat dapat digunakan untuk membangun kebutuhan pokok fakir miskin, biaya pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan fasilitas umum, hingga pemberdayaan usaha kecil masyarakat. Oleh karena itu zakat tidak hanya bersifat konsumtif saja, tetapi juga dapat bersifat produktif apabila dikelola dengan baik. Selain membantu penerima zakat, zakat juga memberikan manfaat bagi orang yang mengeluarkan. Dengan membayar zakat, seseorang akan belajar tentang cara bersyukur, tidak bersifat kikir, dan menyadari bahwa di dalam hartanya terdapat hak orang lain. Zakat juga diyakinkan dapat membersihkan jiwa dan sifat tamak, serta membawa keberkahan terhadap harta yang dimiliki. Islam telah mengatur dengan jelas siapa saja yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin, amil zakat, mu'alaf, orang yang terlilit hutang, atau golongan lain yang disebut dalam syariat. Aturan tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem distribusi kekayaan yang adil dan teratur demi menjaga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Di era modern, pengelolaan zakat dilakukan oleh berbagai lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat dan Lembaga Zakat Nasional. Pengelolaan yang profesional membantu zakat pengelolaan profesional membuat zakat menjadi salah satu solusi dalam menentukan dan membantu mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan penerapan zakat yang baik, ekonomi syariah diharapkan mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan penuh solidaritas sosial. Yang berikutnya adalah larangan penipuan dan kecurangan. Dalam ekonomi syariah, segala bentuk penipuan atau kecurangan sangat dilarang karena dapat merugikan pihak lain serta merusak kepercayaan dalam kehidupan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan penuh kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Seorang pedagang atau pelaku usaha tidak boleh mencari keuntungan dengan cara menipu. Pedagang atau pelaku usaha tidak boleh mencari keuntungan dengan cara menipu, memalsukan kualitas barang, mengurangi timbangan, atau menyembunyikan barang yang cacat terus dijual. Keuntungan yang diperoleh melalui cara curang dianggap tidak berkah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Celakalah bagi orang-orang yang curang." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhin, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3. Ayat tersebut memberi peringatan keras kepada orang-orang yang melakukan kecurangan dalam perdagangan. Mereka ingin mendapatkan keuntungan secara penuh ketika membeli dari orang lain, tetapi justru mengurangi hak orang lain ketika menjual barang atau jasa. Perilaku seperti itu menunjukkan sifat tidak adil dan hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa mempedulikan kerugian orang lain. Dalam ekonomi syariah, kejujuran merupakan pondasi utama dalam setiap transaksi. Pedagang yang jujur akan menciptakan rasa aman dan kepercayaan di tengah masyarakat. Sebaliknya, apabila penipuan atau kecurangan terus dilakukan, maka hubungan sosial dalam kegiatan ekonomi akan rusak karena hilangnya rasa percaya antara penjual dan pembeli. Oleh sebab itu, Islam sangat menekan pentingnya integritas dan moral dalam dunia usaha. Larangan penipuan tidak hanya berlaku pada timbangan dan takaran, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kecurangan lainnya. Misalnya menjual barang palsu, memanipulasi harga, menyembunyikan cacat produk, memberikan informasi yang tidak benar, hingga melakukan korupsi atau penyalahgunaan dalam bisnis. Penyelewangan dalam bisnis. Semua tindakan tersebut termasuk perbuatan zalim karena merugikan pihak lain demi keuntungan pribadi. Islam juga mengajarkan bahwa harta yang diperoleh dengan cara curang tidak akan membawa keberkahan. Keuntungan yang diperoleh dari penipuan akan mungkin terlihat menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi pada akhirnya dapat merusak nama baik, menghancurkan usaha, dan menimbulkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, usaha yang dilakukan dengan cara jujur dan adil akan mendatangkan keberkahan, ketenangan, dan kepercayaan dari masyarakat. Dalam kehidupan modern, prinsip larangan penipuan sangat relevan diterapkan dalam berbagai bidang ekonomi, termasuk perdagangan online, perbankan, jasa, dan industri. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang transparan, menjaga kualitas produk, serta memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan kesepakatan. Dengan menerapkan nilai kejujuran dan amanah ini, kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan cara sehat dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Selain itu, larangan penipuan menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga menekan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan yang adil, harmonis, dan penuh dengan keberkahan bagi masyarakat. Berikutnya adalah anjuran tolong-menolong. Ekonomi syariah juga mengajarkan pentingnya kerjasama dan saling membantu dalam kebaikan. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, setiap bentuk dari aktivitas ekonomi dianjurkan untuk dilakukan dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan saling mendukung, bukan dengan cara yang merugikan atau menjolimin pihak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebijakan dan kebajikan dan ketakwaan." Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Ayat tersebut mengajarkan bahwa manusia diperintahkan untuk saling membantu dalam hal-hal baik dan bermanfaat. Dalam bidang ekonomi, prinsip ini diwujudkan melalui kerjasama yang dilandasi kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab. Sebaliknya, Islam melarang kerjasama yang mengandung unsur penipuan, riba, perjudian, monopoli, atau perbuatan yang merugikan masyarakat. Prinsip tolong-menolong menjadi dasar dalam berbagai praktik ekonomi Islam, seperti kerjasama usaha, sedekah, zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah. Dalam kerjasama usaha, misalnya pada Islam mengenalkan sistem musyarakah dan mudharabah, yaitu bekerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil.
Melalui sistem ini, keuntungan dan resiko ditanggung bersama secara adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, sedekah dan wakaf juga merupakan bentuk kepedulian sosial yang diajarkan dalam ekonomi syariah. Sedekah membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, sedangkan wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya. Dengan adanya praktik tersebut, kekayaan tidak hanya dinikmati oleh sebagian orang, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dalam sistem pembiayaan syariah, prinsip tolong-menolong diterapkan melalui akad yang adil dan transparan. Lembaga keuangan syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil dan kerjasama usaha. Hal ini bertujuan agar hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah tidak bersifat menekan, tetapi saling mendukung dan untuk mencapai keuntungan bersama. Prinsip kerjasama dalam ekonomi syariah juga dapat memperkuat persatuan dan solidaritas sosial. Ketika masyarakat saling membantu dalam kegiatan ekonomi, maka hubungan sosial akan menjadi lebih harmonis dan rasa kepedulian terhadap sesama akan semakin tumbuh. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Melalui ajaran tolong-menolong dalam kebajikan, Islam mengajarkan bahwa keberhasilan ekonomi seharusnya tidak dicapai dengan persaingan yang merugikan orang lain, melainkan melalui kerjasama yang membawa manfaat dan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua ada hadis. Hadis merupakan salah satu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Dalam ekonomi syariah, hadis memiliki peranan penting karena berfungsi menjelaskan, memperkuat, dan memberikan contoh penerapan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. Melalui hadis, umat Islam dapat memahami bagaimana cara menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariat seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal sebagai pedagang yang jujur, amanah, dan terpercaya sejak muda, sehingga beliau menjadi teladan utama dalam etika bisnis Islam. Hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW memberikan panduan yang sangat jelas tentang bagaimana kegiatan ekonomi harus dilakukan secara benar, adil, dan sesuai dengan syariat. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar etika bisnis dalam ekonomi syariah, agar transaksi tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga membawa keberkahan. Hadis menjelaskan berbagai prinsip penting dalam ekonomi syariah. Di antaranya yang pertama itu cara berdagang yang jujur. Islam mengajarkan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan kejujuran dalam menjelaskan kualitas barang, harga, dan kondisi produk. Pedagang tidak boleh melebih-lebihkan atau menyembunyikan kekurangan barang tersebut. Kejujuran akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan dan membuat usaha berjalan lebih baik, lebih berkah, dan berkelanjutan. Yang kedua adalah melarang menipu dalam transaksi. Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang penipuan dalam jual beli. Menipu bisa berupa mengurangi timbangan, memalsukan produk, memalsukan barang, dan memberikan informasi yang salah kepada pembeli. Penipuan merugikan orang lain dan merusak kepercayaan dalam masyarakat, sehingga dilarang keras dalam Islam. Yang ketiga adalah pentingnya amanah dan tanggung jawab. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan menjaga hak orang lain. Dalam ekonomi, amanah mencakup menjaga modal, barang, dan janji yang telah disepakati. Orang yang amanah akan dipercaya dalam bisnis dan memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat. Yang keempat ada prinsip keadilan dalam ekonomi. Islam menekan bahwa setiap transaksi harus adil bagi semua pihak. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dan dieksploitasi. Keadilan juga mencakup keseimbangan antara hak pembeli dan penjual serta tidak mengambil keuntungan secara berlebihan.
Yang kelima adalah larangan mengambil keuntungan secara zalim. Keuntungan dalam Islam harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain atau orang lain, seperti praktik seperti riba, monopoli, penimbunan barang, dan eksploitasi harga adalah termasuk dalam tindakan zalim yang dilarang karena merusak keseimbangan ekonomi dan menyulitkan masyarakat. Yang keenam ada anjuran saling ridho dalam jual beli. Salah satu prinsip penting dalam transaksi Islam adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak atau saling ridho antara kedua belah pihak. Artinya pembeli ataupun penjual harus sama-sama setuju tanpa paksaan, penipuan dan tekanan. Dengan adanya kerelaan, transaksi akan menjadi sah, tenang dan membawa keberkahan. Selanjutnya, setelah sumber hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis, kita masuk pada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu hukum atau hukum syariat. Ijma menjadi salah satu sumber hukum penting dalam Islam setelah Al-Quran dan hadis, terutama dalam menjawab persoalan baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam nas atau teks paling utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam perkembangan ekonomi modern ini banyak muncul bentuk transaksi baru yang belum pada masa Nabi, seperti transaksi digital, e-commerce, investasi online, hingga sistem keuangan berbasis teknologi. Karena tidak dijelaskan secara langsung dari Al-Quran dan hadis, para ulama melakukan ijtihad dan mencapai ijma untuk menetapkan hukumnya agar tetap sesuai dengan prinsip syariat. Ijma dalam ekonomi syariah berfungsi untuk menetapkan hukum terhadap masalah baru kontemporer, menjaga agar praktik ekonomi tetap sesuai dengan syariah, memberikan kepastian hukum bagi umat Islam, menyatukan pendapat ulama agar tidak terjadinya perbedaan yang membingungkan masyarakat. Dalam praktiknya, ijma ini dilakukan oleh para ulama yang memiliki keahlian dalam ilmu agama dan memahami perkembangan ekonomi modern. Mereka membahas suatu masalah secara mendalam dengan menunjukkan pada prinsip-prinsip syariah, kemudian menghasilkan kesepakatan hukum yang dapat dijadikan pedoman oleh umat Islam. Contoh ijma dalam ekonomi modern salah satunya adalah penentuan hukum transaksi digital syariah. Dalam era modern, masyarakat melakukan jual beli melalui platform online seperti marketplace, aplikasi, dan sistem pembayaran digital. Para ulama sepakat bahwa transaksi semacam itu diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat, seperti misalnya barang atau jasa yang diperjualkan jelas dan barang atau jasa yang diperjualbelikan secara jelas dan halal, tidak mengandung penipuan, ada kerelaan antara penjual dan pembeli, proses transaksi transparan dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, ijma juga digunakan dalam penetapan keabsahan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan sukuk obligasi syariah. Selama semua operasional sesuai dengan prinsip Islam, seperti larangan riba dan penerapan sistem bagi hasil. Peran ijma dalam ekonomi syariah. Ijma ini memiliki peranan cukup penting dalam menjaga fleksibilitas hukum Islam. Dengan adanya ijma, hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan mampu menjawab tantangan modern, termasuk dalam bidang ekonomi digital dan globalisasi. Selain itu, ijma juga membantu menciptakan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi muslim, sehingga mereka dapat menjalankan usaha dan dengan tenang tanpa keraguan terhadap kehalalan transaksi yang dilakukan. Yang keempat itu ada ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama mujtahid untuk menetapkan hukum syariat terhadap permasalahan baru yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis.
Ijtihad dilakukan dengan menggunakan akal, pengetahuan, serta metode Islam agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ekonomi syariah, ijtihad sangat diperlukan karena perkembangan ekonomi terus berubah dan semakin kompleks. Munculnya teknologi baru seperti misalnya sistem keuangan digital serta model bisnis baru membuat banyak persoalan ekonomi tidak ditentukan ditemukan secara langsung dalam nas Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, para ulama melakukan ijtihad untuk memberikan solusi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ijtihad itu berfungsi sebagai menjawab permasalahan ekonomi yang belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW, menjaga agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman, memberikan kepastian hukum bagi umat Islam dalam aktivitas ekonomi modern, serta memastikan bahwa setiap inovasi ekonomi tetap sesuai dengan prinsip syariah. Contoh dari ijtihad dalam ekonomi modern itu misalnya adalah investasi syariah modern. Investasi syariah adalah bentuk investasi yang mengikuti prinsip Islam seperti menghindari riba, spekulasi berlebihan, dan usaha yang haram. Melalui ijtihad, ulama memperbolehkan berbagai instrumen investasi modern seperti saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah selama sesuai dengan syariat. Ijtihad ini memiliki peranan dalam ekonomi syariah. Peranannya ini cukup penting dalam menjaga fleksibilitas hukum Islam. Dengan ijtihad, Islam dapat menjawab tantangan ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, adaptif, dan selalu relevan sepanjang zaman. Selain itu, ijtihad juga membantu umat Islam agar tidak ragu dalam menjalankan aktivitas ekonomi modern, karena setiap inovasi dapat dikaji kehalalannya oleh para ulama berdasarkan prinsip syariah. Yang berikutnya adalah karakteristik metodologi ekonomi syariah. Metodologi ekonomi syariah adalah cara atau pendekatan dalam memahami, menganalisis. Udah siap anjir. Yang berikutnya adalah karakteristik metodologi ekonomi syariah. Metodologi ekonomi syariah adalah cara atau pendekatan dalam memahami, menganalisis, dan menerapkan sistem ekonomi berdasarkan prinsip Islam. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga menetapkan nilai spiritual, moral, dan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak memandang aktivitas ekonomi hanya sebagai kegiatan duniawi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam praktiknya, metodologi ekonomi syariah selalu berangkat dari sumber hukum utama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, kemudian dikembangkan melalui ijtihad dan ijma' untuk menjawab persoalan-persoalan dalam ekonomi modern. Pendekatan ini membuat ekonomi syariah tetap memiliki landasan yang kuat sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ciri khas dari metodologi ekonomi syariah adalah keseimbangan antara aspek normatif, aturan agama, dan aspek empiris, kenyataan sosial ekonomi. Artinya setiap kebijakan atau transaksi ekonomi tidak hanya dinilai dari manfaatnya, tetapi juga dari kesesuaian dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan penipuan. Selain itu, metodologi ekonomi syariah ini juga menekankan pendekatan holistik yaitu memandang manusia bukan hanya sebagai makhluk ekonomi saja, tetapi sebagai makhluk spiritual dan sosial. Karena itu, tujuan ekonomi syariah tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan yang merata, mengurangi kesenjangan sosial, serta membangun masyarakat yang harmonis. Dalam penerapannya, metode ini juga bersifat adaptif terhadap perubahan zaman.
Perkembangan teknologi seperti digitalisasi, perdagangan online, dan sistem keuangan tidak ditolak, tetapi harus dianalisis berdasarkan prinsip syariah dan menentukan kehalalan dan kemaslahatannya. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki fleksibilitas tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Adapun beberapa karakteristik metodologi ekonomi syariah. Yang pertama itu berbasis wahyu. Ekonomi syariah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Kedua sumber ini menjadi dasar utama menentukan hukum halal dan haram dalam seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi. Dengan demikian semua praktik ekonomi dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena berbasis wahyu, maka ekonomi syariah menetapkan nilai ketuhanan sebagai fokus utama. Artinya setiap aktivitas ekonomi ini tidak hanya dilihat dari keuntungan materi, tetapi juga dari sisi kebenaran moral dan kepatuhan terhadap aturan agama. Manusia tidak diberikan kebebasan mutlak dalam mengatur sistem ekonomi, melainkan harus mengikuti petunjuk ilahi agar tidak terjebak dalam kezaliman, ketidakadilan, dan eksploitasi. Contohnya dapat dilihat dalam larangan riba, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang adanya tambahan yang tidak adil dalam transaksi utang piutang. Selain itu, Islam juga melarang penipuan, kecurangan timbangan, dan praktik bisnis yang merugikan pihak lain. Sebaliknya, Islam malah mewajibkan kejujuran dan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Lebih jauhnya, berbasis wahyu ini berarti setiap keputusan harus mempertimbangkan moral dan spiritual. Misalnya, meskipun suatu bisnis itu memberikan keuntungan besar, jika cara yang digunakan bertentangan dengan syariah, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah tujuan tidak menghalalkan segala cara. Keunggulan lain dari sistem berbasis wahyu ini adalah sifatnya yang tetap dan tidak berubah oleh waktu. Prinsip dasar seperti keadilan, kejujuran, larangan riba, dan kewajiban menunaikan hak orang lain bersifat universal dan relevan sepanjang zaman. Meskipun tidak berbentuk transaksi dan teknologi ekonomi terus berkembang, nilai dasarnya tetap sama karena berasal dari sumber yang absolut, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya memberikan aturan teknis dalam bermuamalah, tetapi juga membangun kesadaran spiritual bahwa setiap aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah. Hal ini menjadikan pelaku ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia, tetapi juga mengajarkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang kedua adalah nilai netral. Nilai netral adalah dalam metodologi ekonomi syariah berarti bahwa sistem ekonomi tidak memihak pada kelompok tertentu, baik si kaya maupun si miskin, produsen maupun konsumen, atau individu maupun kelompok tertentu. Ekonomi syariah terdiri atas prinsip keadilan universal yang berlaku untuk semua manusia tanpa diskriminasi. Prinsip ini bersumber dari ajaran Al-Quran dan hadis yang menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan termasuk ekonomi. Dalam sistem ini, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan ekonomi selama mengikuti aturan syariah. Tidak ada perlakuan istimewa berdasarkan status sosial, kekayaan, ataupun kedudukannya. Yang menjadi ukuran utama adalah kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang tanggung jawab dalam setiap transaksinya. Dengan demikian, ekonomi syariah menciptakan sistem yang terbuka dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Nilai netral juga berarti bahwa ekonomi syariah tidak menjadikan kekayaan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia. Harta dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi sekaligus membantu orang lain. Oleh karena itu, dalam Islam ditekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu ataupun kepentingan sosial agar tidak adanya kesenjangan yang berlebihan.
Dalam praktiknya ini, nilai netral dapat dilihat dalam sistem perdagangan yang adil. Penjual dan pembeli harus sama-sama mendapatkan keuntungan yang wajar tanpa ada pihak yang dirugikan. Harga ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, kualitas barang harus transparan, dan transaksi dilakukan atas dasar kerelaan atau saling ridho. Dengan demikian, tidak ada unsur paksaan dan ketidakadilan dalam proses ekonomi. Berikutnya agama dan hukum. Metodologi ekonomi syariah sepenuhnya berlandaskan pada ajaran agama Islam dan memiliki sistem hukum yang jelas dan terstruktur. Sumber utama yang menjadi pedoman seluruh aktivitas ekonomi itu dari Al-Quran dan hadis, yang kemudian dijelaskan dari melalui ijma' serta qiyas dan ijtihad. Dengan adanya landasan ini, berarti seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam tidak diperbolehkan bertentangan dengan seluruh ketentuan syariat. Setiap transaksi, akad, dan kegiatan bisnis harus dikaji tidak hanya dari sisi keuntungan materi, tetapi juga dari sisi halal dan haramnya menurut hukum Islam. Berikutnya halal dan haram. Salah satu karakteristik utama dalam metodologi ekonomi syariah adalah adanya batasan yang jelas antara halal dan haram. Ketentuan ini bersumber dari ajaran Al-Quran dan hadis yang menegaskan bahwa setiap aktivitas manusia termasuk dalam bidang ekonomi harus dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam serta menggunakan objek yang halal dan baik, toib. Dalam ekonomi syariah, tidak semua cara untuk mendapatkan keuntungan diperbolehkan. Islam tidak hanya melihat hasil akhir berupa keuntungan, tetapi juga sangat memperhatikan proses yang digunakan dalam memperoleh keuntungan tersebut. Oleh karena itu, meskipun suatu usaha menghasilkan keuntungan besar, jika diperoleh dengan cara yang haram, maka tetap tidak diperbolehkan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah menjual usaha makanan ataupun minuman. Seorang pelaku usaha harus memastikan bahwa bahan baku yang digunakan adalah halal, proses pengolahannya bersih dan sesuai syariat serta tidak tercampur dengan bahan yang diharamkan. Berikutnya hukum syariat bersifat fleksibel. Salah satu karakteristik penting dalam metodologi ekonomi syariah adalah bahwa hukum syariat bersifat fleksibel dalam penerapannya. Artinya, meskipun ekonomi syariah berlandaskan antara aturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, pelaksanaannya tetap dapat menyesuaikan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Fleksibilitas ini dimungkinkan karena dalam Islam terdapat ruang untuk ijtihad, yaitu proses penetapan hukum oleh para ulama terhadap masalah-masalah yang baru yang belum dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran maupun hadis. Melalui ijtihad, para ulama dapat memberikan solusi hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip syariah. Contoh nyata dari fleksibilitas ini adalah munculnya layanan pembayaran digital syariah. Layanan ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan transaksi cepat dan praktis, tetapi tetap sesuai dengan syariat Islam. Berikutnya ada berorientasi pada tujuan. Metodologi ekonomi syariah memiliki orientasi yang jelas dan terarah, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh baik di bumi maupun di akhirat. Tujuan ini menjadikan ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada aspek keuangan materi semata, tetapi juga pada nilai spiritual, moral, dan sosial yang lebih luas. Seluruh konsep ini bersumber dari Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya kemaslahatan umat dalam setiap aspek kehidupan. Contoh penerapannya itu adalah zakat. Zakat tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta seseorang, tetapi juga memiliki dampak sosial yang besar, yaitu membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Dan zakat yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat hingga menciptakan masyarakat lebih mandiri dan sejahtera.
Berikutnya ada rancang bangun ekonomi syariah. Rancang bangun ekonomi syariah adalah suatu sistem atau kerangka yang disusun secara menyeluruh untuk mengatur seluruh kegiatan ekonomi agar sesuai dengan prinsip Islam. Sistem ini tidak hanya mengatur aspek teknis kegiatan ekonomi, tetapi juga membangun fondasi nilai etika ataupun aturan hukum serta mekanisme operasional agar setiap aktivitas ekonomi berjalan sesuai syariat dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Konsep ini bersumber dari pedoman umat Islam yaitu Al-Quran dan Hadis, kemudian dikembangkan melalui ijtihad dan serta kesepakatan ulama dan dalam ijma untuk menjawab tantangan ekonomi modern. Rancang bangun ini tidak berdiri secara parsial, tetapi merupakan sistem yang saling terhubung antara satu komponen dengan komponen lain. Setiap bagian memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya efisien secara duniawi, tetapi juga sesuai dengan nilai moral dan spiritual Islam. Dengan demikian, ekonomi syariah menjadi sistem yang seimbang antara kebutuhan individu, masyarakat, dan nilai ketuhanan. Berikutnya adalah tujuan ekonomi. Tujuan utama dalam ekonomi syariah bukan hanya mencapai keuntungan materi atau memperbesar kekayaan semata, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan hidup manusia secara menyeluruh baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas duniawi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, seluruh aktivitas ekonomi harus mengandung manfaat, keadilan, dan keberkahan bagi kehidupan masyarakat, kehidupan manusia. Yang kedua ada sistem transaksi. Sistem transaksi dalam ekonomi syariah merupakan aturan dan mekanisme yang mengatur hubungan ekonomi antar individu maupun lembaga agar berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam kegiatan ekonomi syariah dan kerelaan antara pihak yang bertransaksi, prinsip ini bertujuan menciptakan kegiatan ekonomi yang aman, adil, dan membawa manfaat bagi semua pihak. Yang selanjutnya adalah lembaga ekonomi. Rancang bangun ekonomi syariah tidak hanya berisi aturan dan prinsip ekonomi, tapi juga mencakup berbagai lembaga yang berfungsi menjalankan sistem ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat. Lembaga-lembaga ini dibentuk untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan dengan sesuai dengan prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, tolong-menolong, dan larangan riba. Dengan adanya lembaga syariah, penerapan nilai-nilai Islam dalam bidang ekonomi dapat dilakukan secara lebih terorganisir dan efektif. Ada beberapa lembaga ekonomi syariah. Yang pertama itu ada bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, lembaga zakat, dan lembaga zakat. Lembaga ekonomi syariah ini memiliki peran, yaitu punya peran strategis dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata. Dengan menerapkan prinsip syariah ini, lembaga ini membantu mengurangi praktik ekonomi yang merugikan masyarakat seperti riba, penipuan, dan eksploitasi. Yang keempat ada aturan distribusi kekayaan. Dalam ekonomi syariah, distribusi kekayaan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam Islam. Islam tidak menghendaki harta hanya beredar di kalangan orang kaya atau kelompok tentu saja. Sistem ekonomi syariah mengatur agar kekayaan dapat tersebar secara adil dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini bertujuan menciptakan keseimbangan sosial serta mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Yang berikutnya ada pengawasan syariah. Agar seluruh kegiatan ekonomi ini berjalan sesuai dengan prinsip Islam, diperlukannya adanya pengawasan syariah. Pengawasan ini dilakukan oleh para ulama atau lembaga khusus yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi, produk keuangan, dan transaksi bisnis tetap berada dalam koridor ajaran Islam. Dan berikutnya ada dasar rancang bangun ekonomi syariah. Dasar rancang bangun ekonomi syariah adalah landasan utama yang menjadi pedoman dalam menyusun dan menjelaskan sistem ekonomi Islam.
Dasar ini berfungsi sebagai acuan agar seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariat, mengandung nilai keadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang pertama itu ada tauhid. Tauhid merupakan dasar utama dalam rancang bangun ekonomi syariah. Tauhid berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia harus dilandasi dengan keimanan, ketaatan, dan kesadaran bahwa semua harta serta kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah keadilan. Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah. Dalam Islam, seluruh aktivitas ekonomi harus dijalankan secara adil agar tidak ada pihak yang dirugikan, ditindas ataupun dieksploitasi. Berikutnya adalah kebebasan bertanggung jawab. Dalam ekonomi syariah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi seperti berdagang, bekerja, berinvestasi, dan mengembangkan usaha. Setiap individu memiliki hak untuk mencari rezeki dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui cara-cara yang halal. Kebebasan ini menunjukkan bahwa Islam menghargai kreativitas, usaha, dan kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang keempat ada amanah. Amanah merupakan salah satu prinsip penting dalam ekonomi syariah yang menekan sikap jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam Islam, setiap harta, jabatan, ataupun pekerjaan yang dimiliki manusia dipandang sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dipergunakan sebaik-baiknya. Berikutnya tolong menolong. Tolong menolong merupakan prinsip penting dalam ekonomi syariah yang bertujuan menciptakan kepedulian sosial dan kesejahteraan bersama. Dalam Islam, kegiatan ekonomi ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pribadi tetapi juga memberikan manfaat bagi sesama manusia. Masuk pada materi berikutnya, instrumen rancang bangun ekonomi syariah. Instrumen rancang bangun ekonomi syariah adalah perangkat atau mekanisme yang digunakan untuk menjalankan sistem ekonomi Islam agar sesuai dengan prinsip syariat. Instrumen ini berfungsi mengatur hubungan ekonomi, distribusi kekayaan, serta aktivitas keuangan agar berjalan secara halal, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Seluruh instrumen ini bersumber dari ketentuan dalam Al-Quran dan hadis, kemudian dikembangkan melalui kajian fikih muamalah. Berikut ini instrumen utama dalam rancang bangun ekonomi syariah. Yang pertama itu ada akad. Akad adalah perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih dalam melakukan transaksi ekonomi sesuai syariah. Akad ini menjadikan dasar dalam setiap kegiatan ekonomi Islam karena menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Ciri-ciri dari akad syariah ini adalah dilakukan secara atas dasar kerelaan, jelas objek dan tujuannya, tidak mengandung riba, gharar, dan penipuan. Jenis akad dalam ekonomi syariah antara lain jual beli, bagi hasil, dan sewa. Berikutnya ada bagi hasil. Bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan antara pihak pemodal dengan pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan awal. Yang berikutnya ada infak. Infak ini adalah pengeluaran harta secara sukarela untuk kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ciri infak itu tidak wajib dilakukan kapan saja dan bertujuan untuk sosial dan kemanusiaan. Berikutnya wakaf. Wakaf adalah penyerahan harta untuk dimanfaatkan secara terus-menerus bagi kepentingan umum sesuai dengan syariat. Ciri wakaf itu harta pokok tidak boleh habis, manfaatnya terus mengalir, bersifat jangka panjang. Contoh wakaf itu misalnya wakaf masjid, rumah sakit, atau sekolah, wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat. Yang berikutnya ada sedekah. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial. Adapun perbedaan antara infak dan sedekah itu, sedekah lebih luas, bisa harta, tenaga, ataupun senyum. Infak lebih fokus pada harta, sebagaimana yang kita ketahui bahwa senyumlah, karena senyum adalah ibadah. Senyumlah
sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada beberapa orang yang mengatakan bahwa senyumlah karena senyum adalah sedekah. Maksud dari sedekah lebih luas itu bisa harta, tenaga ataupun senyumnya. Berikutnya adalah lembaga ekonomi syariah. Lembaga ekonomi syariah adalah institusi yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip Islam. Contohnya adalah bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, lembaga zakat, infak, dan sedekah. Fungsi dari lembaga ini adalah mengelola keuangan secara halal, menyalurkan dana masyarakat, mendorong pemerataan ekonomi, dan mengawasi transaksi agar sesuai dengan syariah.